Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kaja Online. Akhirnya terwujud hukuman mati bagi para koruptor hingga pengesahan RUU perampasan aset. Ya teman-teman, pemerintah rupanya sudah makin serius untuk melakukan pembahasan pengesahan RUU perampasan aset terbaru. Bahkan Profesor Yusri Iza Mahendra, teman-teman, Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Permasyarakatan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reformasi. Bukan lagi teman-teman ini hanya pembekuan, tapi benar-benar mengobrak-ngabrik susunan dari DPR kita. Bahkan Prof. Yusril mengakui saat ini kualitas anggota DPR kita sangat menurun ketimbang dari anggota DPR di tahun 1999 yang bisa disebut itu adalah puncak-puncaknya kualitas para anggota DPR yang berbackground para aktivis 98. Saat ini komposisi anggota DPR didominasi oleh para public figure, mulai dari artis, influencer yang mungkin saja teman-teman tidak pernah merasakan hidup sulit, hidupnya menderita, hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu Prof. Yusril di sini teman-teman mengungkapkan rencana pemerintah untuk merevisi undang-undang pemilu, perubahan sistem pemilu, kata Yusril. Dalam hal ini teman-teman, DPR nanti akan mempunyai standar. Jadi tidak semua orang bisa masuk, harus terlebih dahulu dicek ke wawasannya, dicek pendidikannya, backgroundnya, apakah dirinya layak untuk menduduki kursi senator sebagai perwakilan rakyat. Dan saya pribadi sangat setuju teman-teman. Kalau misalnya orang-orang yang masuk ke DPR harus diseleksi dengan sangat ketat. Jangan sampai ada Sahroni lain, jangan sampai ada Uya-Kuya lain, Nafa Urba lain, Eko Patrio lain, yang di saat dikritik oleh rakyat malah menantangi, malah mencederai hati rakyat Indonesia. Nah, hukuman mati bagi para koruptor juga ini tentu akan menjadi salah satu senjata utama bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya semua koruptor dihukum mati, saya rasa tahun depan angka korupsi bakal turun drastis. Karena efek ketakutan, sudah dihukum mati, hartanya dirampas, itu sudah sangat top lah Pak Prabowo. Biar lebih lengkap teman-teman, mending kita simak dulu informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi para koruptor. Kita simak video selengkapnya. Mengumumkan tanggapan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini Jumat 5 September. Setidaknya ada 6 poin tuntutan yang diumumkan, maksudnya 6 poin keputusan yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhbi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Kamis 4 September menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen. Adapun 6 poin keputusan DPR yang disepakati adalah menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan. DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota seperti biaya langganan listrik dan telepon, lalu biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Kemudian anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tak dibayarkan hak-hak keuangannya. Para anggota DPR yang sudah dinonaktifkan nantinya juga akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing. Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sebagai informasi, seusai rangkaian demo memprotes kebijakan DPR di sejumlah tempat yang kemudian berujung ricuh, muncullah tuntutan yang berjudul 17+8 tuntutan rakyat. Sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya pada 31 Agustus 2026.
Terkait tuntutan tersebut, mahasiswa dan komunitas sipil melakukan pengawalan dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta menggaungkannya di media sosial. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. Fraksi PAN DPR RI siap mendukung transformasi DPR seusai adanya 17+8 tuntutan rakyat. Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan partainya tegas menyatakan komitmen dalam mendukung transformasi DPR menjadi lembaga legislatif yang lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikan oleh Putri Zulkifli Hasan pada Jumat 5 September. Fraksi PAN siap menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat termasuk tuntutan 17+8 tuntutan rakyat. Menurut Putri, aspirasi dari masyarakat menjadi bahan introspeksi bersama agar DPR semakin dekat dengan rakyat. Pernyataan fraksi PAN dalam menggunakan istilah transformasi DPR itu merujuk pada perubahan bertahap dan internal kelembagaan.
Diksi tersebut dipilih selaras dengan narasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuannya pada 4 September 2025 kemarin. Adapun saat ini DPR RI telah menjawab 17+8 tuntutan rakyat. DPR RI kini memangkas sejumlah tunjangan yang diterima, sehingga mereka kini menerima home pay sebesar 65 juta rupiah selesai sejumlah tunjangan dihilangkan. Salah satu tunjangan yang dihapus oleh DPR RI adalah biaya perumahan yang sebelumnya mencapai 50 juta rupiah per bulan. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Politik adalah sistem kaderisasi di partai politik yang dinilai belum dapat memberi rasa keadilan. Persoalan kaderisasi dan rekrutmen politik yang masih belum inklusif dan memberikan keadilan bagi para kader. Banyak kader yang dicalonkan hanya karena bermodalkan modal kapital dan juga popularitas. Selain itu, revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu harus dilakukan secara serius dan melibatkan semua pemangku kepentingan dan berorientasi pada lahirnya sistem politik yang sehat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas bagaimana langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi politik? Untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, apa saja sebenarnya Prof? Secara konkret, apakah ini betul sebuah akumulasi kemarahan dari publik agar partai politik, sistem pemilu kita diubah secara komprehensif, Prof. Yusril? Ya, yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, ditujukan dalam bentuk unjuk rasa dan lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi juga tidak dapat mendapatkan respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah
dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta-cita ya. Dan salah satu asta-cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Prof. Yusril, kalau mengubah regulasi kan jelas berbelit-belit, prosesnya sangat panjang kalau untuk pembenahan. Ketika eksekutif yang turun tangan, menurut Prof. Yusril, apakah bisa dengan cepat diubah, membalikan telapak tangan, Prof? Tentu tidak mudah, karena undang-undang itu kan harus dibahas bersama dengan DPR. Tapi keinginan kuat dari pemerintah sendiri untuk melakukan reformasi politik itu sangat terasa, dan itu juga sesuatu yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sejak awal beliau memegang tampuk pemerintahan. Dan sampai sekarang pun, walaupun akhir-akhir ini beliau fokus menangani masalah ekonomi, ya karena kita juga menghadapi masalah ekonomi yang cukup berat, ya, tapi tidak melupakan sama sekali keinginan untuk melakukan reformasi di bidang politik itu. Dan DPR tentu juga dapat menyiapkan satu rancangan undang-undang, tapi nanti akan terjadi satu kompromi. Apakah pemerintah yang akan mengajukan RUU perubahan terhadap DPR itu sendiri, dan partai politik apakah DPR sendiri. Tapi saya melihat kecenderungannya sekarang ini lebih kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif perubahan. Nah, karena perubahan itu terkait langsung dengan perubahan undang-undang, maka mau tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah. Tentu harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Prof. Yusril, jika kami tarik ke kader partai politik, Prof, kami kan inginnya sebagai masyarakat, mereka yang duduk di parlemen itu adalah orang-orang yang punya kualitas, yang kompeten. Tapi kemarin kita dikecewakan oleh ucapan tindakan dari 5 legislator, Prof. Apakah memang betul seleksinya harus sangat ketat agar kita tidak lagi kebobolan orang-orang yang tidak kompeten itu, Prof? Ya, kalau kita ingat awal reformasi kan kita ingin melakukan reformasi menyeluruh ya di bidang politik ini, termasuk reformasi kehidupan politik dan reformasi DPR sendiri. Dan kalau kita lihat contoh pemilu tahun 1999 itu tidak sekarang seperti sekarang ya, dan betul-betul representatif mewakili kepentingan rakyat, dan banyak sekali orang-orang aktivis ya, ahli-ahli hukum, akademisi yang direkrut menjadi calon-calon legislatif dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kemudian kan terjadi perubahan cukup besar dalam sistem pemilu kita, kemudian juga perubahan-perubahan dalam undang-undang partai politik, ya, sehingga yang terjadi seperti sekarang. Ya, partai politik jadi tidak lagi mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya, tapi juga sudah menjadi semacam autokrasi dan juga semacam oligarki di dalam partai politik itu sendiri, yang sekira ini juga memerlukan satu reformasi yang agak serius tentang kehidupan partai politik ini. Dan kemudian juga bagaimana kita merekrut calon-calon dari anggota DPR dengan sistem yang seperti sekarang ini, ya, siapapun yang muncul itu tidak ada lagi nomor urut, ya. Orang itu tidak perlu lagi melalui proses pengkaderan di dalam partai itu, tidak diuji kemampuannya. Tapi karena dengan sistem pemilu kita sekarang ini, ya ujung-ujungnya politik itu transaksional. Ya, siapa punya duit, ya kans untuk menang itu besar sekali. Dan kemudian siapa yang populer, ya populer pun ya ada duit juga. Atau kadang-kadang yang modal popularitas itu kemudian direkrut, kemudian dibiayai oleh partai, jadilah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian menimbulkan banyak masalah karena mereka tidak paham sebenarnya apa yang harus diperjuangkan yang menjadi aspirasi rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita melihat sebagai satu contoh, ya, kemarin insiden yang menimpa beberapa anggota DPR kita, walaupun kita sangat prihatin dengan hal ini mengapa sampai bisa terjadi, tapi ya
itu terjadi pada kalangan selebriti yang selama ini dianggap tidak mampu mengartikulasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan tidak memberikan satu respon yang positif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, ya, sehingga timbul kekecewaan, ya, masalah joget dipersoalkan, masalah tunjangan DPR, masalah tunjangan perumahan dipersoalkan oleh rakyat, tapi tidak diberikan satu respon yang positif, sehingga terjadilah arus demonstrasi besar-besaran. Kalau saya sebenarnya paham betul mengapa ini terjadi, dan saya kira memang harus dilakukan satu perubahan. Mengapa saya katakan perubahan terhadap undang-undang DPR dan undang-undang partai politik harus dilakukan? Karena dalam sistem kita sekarang ini berdasarkan hasil amandemen UUD 45, ya tidak ada yang bisa ikut pemilu itu, pemilu DPR, ya. Betul. Itu kecuali partai politik, ya. Nggak bisa ada calon perseorangan, itu sudah dikunci oleh pasal 22E Undang-Undang 45 sekarang ini, sehingga reformasinya bukan lagi pada konstitusi, tapi reformasinya pada tingkat undang-undang yang mengatur sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, dan kemudian undang-undang yang mengatur tentang DPR itu sendiri. Tapi menurut Prof. Yusril sendiri, apakah kemarin kejadian di akhir Agustus menjadi momentum agar wajah legislatif kita tidak ada lagi yang berulah secara personal dan akhirnya merambat ke institusi itu sendiri, Prof? Ya, saya kira ini merupakan satu momentum yang kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini, walaupun kita tentu sangat prihatin, sangat sedih dengan terjadinya korban, ya, ada yang meninggal,